Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan urapan berkat Roh Kudus. Mari saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih juga untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di hari Minggu Okuli 15 Maret 2020 terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 25 dengan cara mensubscribe. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu semuanya untuk mensubscribe, agar supaya dengan mensubscribe itu semangat saya juga akan semakin bertambah, dan saudara akan mendapatkan langsung semua khotbah-khotbah yang saya upload di YouTube Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan juga saya mohon kesudian Bapak dan Ibu semuanya juga untuk membagikan, men-share video ini agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa Tuhanlah pengharapanku, pengharapanmu, pengharapan kita semua termotivasi lewat video ini. Khotbah ini sekali lagi diperuntukkan untuk Minggu Okuli 15 Maret 2020 terambil dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 25 dan epistel pembacaan dari Mazmur pasal 25 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Diikat oleh tema Tuhanlah pengharapanku. Dalam bahasa Batak disebut Jahobado Pakirimoko. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, saya baca firman Tuhan berikut ini. Simak pembacaan firman Tuhan ini. Judul daripada perikop ini adalah Pengharapan Anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita juga telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, demikian firman Tuhan khotbah di Minggu Okuli 15 Maret 2020 dengan topik Tuhanlah pengharapanku. Jahobado Pakirimoko dalam bahasa Batak. Saudara, Minggu tanggal 15 Maret 2020 disebut dengan Okuli. Okuli. Artinya Okuli itu adalah mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dan itu dilandaskan pada Mazmur pasal 25 ayat 15a.
Saudara, dalam menyampaikan pengarahannya, Paulus selalu melihat siapa penerima surat ajaran itu. Dan apa konteks, apa budaya, apa falsafah, dan pemikiran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Tujuannya adalah supaya pengajaran itu berhasil, mendarat, dan bermanfaat bagi pendengarnya. Saudara, Paulus tahu betul bagaimana karakteristik dari masyarakat dan jemaat di Roma. Masyarakat di Roma itu dipengaruhi oleh berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, oleh teknologi dan budaya, terutama pengaruh dari pemikir-pemikir dari Yunani Romawi kuno. Menurut filsafat Yunani Romawi kuno, Bapak Ibu, hanya ada dua unsur dalam kehidupan kita ini, yaitu unsur pertama, unsur jasmani, unsur fisik. Itulah unsur-unsur yang dapat dilihat oleh mata, diraba, diamati, dijamah, dirasakan seperti benda, misalnya materi, daging, tubuh, atau dunia, alam semesta ini yang dapat kita lihat. Itulah unsur pertama, unsur fisik atau unsur jasmani. Unsur yang kedua, unsur rohani, disebut juga metafisik, yang tidak dapat dilihat oleh mata, diraba oleh tangan, atau disentuh seperti misalnya roh, jiwa, arwah, dalam bahasa Batak Todi, Tuhan atau dewa-dewi yang dikenal oleh banyak agama, sorga, dan lain-lain. Semuanya itu tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba. Itulah unsur rohani, metafisik. Saudara, di dalam tubuh manusia ini keduanya ada. Ada unsur jasmani, ada juga unsur rohani. Dan keduanya terpisah satu dengan yang lain. Atau juga dapat disebut bertentangan satu dengan yang lain. Jasmani adalah segala yang nampak oleh mata, yang ada dalam tubuh, yang terdiri dari bermacam-macam organ-organ tubuh. Di sanalah terkandung semua keinginan-keinginan daging, sifat-sifat, karakteristik kemanusiaan kita. Jasmani ini sifatnya fana, terbatas, sementara saja, tidak kekal, bahkan penuh dengan kenajisan. Sedangkan unsur rohani, segala yang tidak dapat dilihat oleh mata tadi, tidak tampak oleh kita, fungsinya penting. Seperti misalnya ada roh, ada jiwa, ada rasio, akal budi, pikiran, ada Tuhan, ada sorga, dan lain-lain. Dan semua unsur ini disebut dengan kekal, abadi selama-lamanya, tidak pernah rusak, tidak akan mati, adalah kudus, mulia, dan suci. Kedua unsur ini, jasmani dan rohani, Bapak Ibu, selalu bertentangan satu dengan yang lain. Makanya disebut dengan dihotomi. Dua, hotomi. Tidak ada hubungan, tidak ada persesuaian, malahan bermusuhan. Itu dihotomi. Roh menganggap daging itu sebagai penjara, terikat terus di dalamnya. Dan dia, roh itu, selalu berusaha mau keluar dari dalam penjara, dari dalam tubuh yang fana ini. Di dalam pemahaman pengajaran Yunani Romawi ini, tidak mungkin yang abadi, yang kekal itu, yang rohani itu bergaul, bersekutu dengan yang fana, yang sementara. Tidak mungkin roh bergaul dengan tubuh. Roh yang kita pakai, roh dalam huruf besar, Allah maksudnya. Tidak mungkin roh Allah itu tinggal di dalam tubuh manusia yang fana. Itu sebabnya kalau tubuh manusia mati, maka roh yang ada dalam diri manusia itu tidak mati. Tetapi dia akan keluar dari dalam tubuh, dari dalam penjaranya, disebut itu penjaranya. Dan dia bebas, sesuka hatinya kemana dia pergi. Di dalam keseluruhan pasal 8 kitab Roma ini, Bapak Ibu, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 17, sebelum perikop kita, ayat 17, begitu nyata pengajaran Paulus itu menggunakan falsafah Yunani untuk menjelaskan pengajarannya tentang bagaimana hubungan Allah dengan hidup manusia ini. Dia katakan bahwa di dalam diri manusia itu ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik, yakni kekuatan yang pertama, hidup menurut daging, versus, atau yang kedua, berhadapan dengan hidup menurut roh. Menurut roh Allah. Saudara, hidup menurut daging itu adalah hidup yang digerakkan oleh keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan tubuh. Kita tahu semua di sini apa keinginan-keinginan daging, toh keinginan tubuh, keinginan daging
yaitu semua hawa nafsu kemanusiaan. Dan keinginan-keinginan daging itulah yang menjadi pusat sentral dari kemanusiaan kita. Hawa nafsu, naluri kemanusiaan, selera daging, emosi ini dalam kebudayaan Yunani Romawi dibagi dua. Emosi tinggi disebut dengan thumoeides. Emosi rendah, malu dan sebagainya, disebut dengan epithumethikon. Itu semua adalah produk daripada daging, tubuh, naluri kemanusiaan. Sedangkan yang kedua, hidup menurut roh, adalah hidup yang sudah diatur, dikendalikan, dipimpin, dikuasai, dituntun, dikomandoi, digerakkan, dan dibentuk oleh roh Allah, roh kudus, roh sorga. Dibentuk oleh Allah sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 14. Sebelum perikop kita, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Ainasa natino gihonito dini debata, akaido anak ni debata. Dan pada ayat 13, Paulus juga mengatakan, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Artinya itu apa? Paulus mau mengingatkan kita, mendorong kita agar jangan lagi kita dipimpin oleh daging kita, selera kita, hawa nafsu kita, dorongan-dorongan emosional kemanusiaan kita, temperamen kita. Karena semua itu akan membawa kita kepada, tanda kutip, kematian. Kematian, kata Paulus. Dalam bahasa Batak, aimolo marguru tu daging hamu marparangi mate mahamu. Mati mahamu. Kenapa mati? Karena di dalam daging itu, Bapak Ibu, ada darah, mengalir darah. Dan di dalam darah itulah ada bermacam-macam sifat kemanusiaan, karakter kemanusiaan. Di sana ada emosi, ada dendam, ada amarah, ada kemalasan, ada kecemburuan, ada hawa nafsu, ada keinginan-keinginan daging yang jahat, Maka kalau ini kita ikuti, kita turuti, kita layani, kita puaskan, apakah kita mampu memuaskan semuanya, terpuaskanlah semuanya itu, Bapak Ibu? Hancurlah hidup kita. Hancurlah iman kita, persekutuan kita. Tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi kasih. Akan terjadi kekerasan, hukum rimba. Siapa kuat, itu yang menang, itu yang berkuasa. Itulah dagingnya kita itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya pada ayat 5, Paulus sudah mengingatkan, ayat 5-nya. Sudah dijelaskan oleh Paulus, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh huruf besar. Kalau sudah mulai selera daging, hawa nafsu muncul, pikiran kita juga seterusnya akan dikuasai oleh hawa nafsu. Lihat orang yang merokok. Bau rokok saja akan menimbulkan selera mau merokok baginya. Meskipun sebelumnya dia sudah pernah berjanji untuk tidak merokok. Dia melihat orang yang main kartu. Dia melihat orang yang main joker. Maka akan muncul keinginan-keinginan main kartu, main joker di dalam dirinya. Meski semua hal-hal seperti itu juga sudah pernah dijanjikannya, tidak akan main kartu, tidak akan main joker, tidak main judi lagi. Dia melihat orang yang minum tuak, maka selera minum tuaknya juga akan muncul lagi. Bahkan akan tenggin. Kenapa? Masih mudah terpancing, Bapak Ibu. Karena masih di sana habitat dia. Dia masih senang melihat semuanya itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Dalam bahasa Batak, daging do natubusien daging. Todido natubusien todi. Kalau satu keinginan daging sudah muncul di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, yang satu inilah nanti akan menggerakkan, akan mengundang yang lain-lain datang lagi yang lebih hebat dari dia. Kalau mulai sekali malas ke gereja misalnya, nanti yang kedua, ketiga juga akan malas. Kalau sekarang dia main kartu hanya buang-buang suntuk saja, bosan sehari-harian misalnya, maka dia buang suntuk main kartu.
nanti akan muncul selera yang baru. Tidak saja buang suntuk. Kalau dia main kartu, sudah main judi, sudah taruhan. Kalau sekarang sudah muncul suka nonton film horor, terusnya film kesukaan nonton film horor ini akan mengundang selera yang lain. Dia bosan dengan film-film horor, maka yang lain akan muncul, akan diundang. Mungkin film-film angker. Seterusnya cari dulu film-film cabul, film-film seks. Dan iblis akan bekerja di sana untuk membisikkan agar nanti sesudah lihat tonton itu semua film-film cabul, film-film seks dan semuanya supaya langsung dipraktekkan. Makanya ada banyak orang yang memperkosa Bapak Ibu. Tidak soal siapa yang dia perkosanya, karena sudah terpancing. Itu dimulai dari yang kecil saja. Makanya di ayat 14, Paulus mendorong kita supaya mau kita ini dipimpin oleh Roh. Dito gihon ay nasa na tino gihon nito dini debata akaido anak ni debata. Supaya dipimpin. Dalam bahasa Yunani kata itu dipakai ago. Artinya ago itu to lead, to bring before. Dibawa, dipimpin, dibawa. Ada yang bawa di depan, kita di belakang. Kita menurut saja apa dan kemana. Kita dibawa oleh yang membawa itu. Dan yang membawa, yang memimpin itu menurut Paulus di sini roh. Roh apa? Roh Allah, Roh Kudus. Gambarannya ketika orang dibawa naik kereta sadu. Tahu kan Bapak Ibu? Kuda di depan, sadu. Kemana kudanya? Kesitulah kita di atas sadu itu dibawa. Ada kekuatan yang membawa, yang memimpin, yang mengatur hidup kita. Bukan kita lagi, bukan selera kita lagi, bukan daging lagi, bukan tubuh, keinginan-keinginan tubuh lagi yang mengatur kita. Ada roh Allah yang mengatur kita. Kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, maka akan muncullah sifat-sifat yang baru, karakter baru, keinginan-keinginan baru di dalam diri kita. Akan lebih dominan, lebih berkuasa unsur-unsur rohani yang memimpin kita itu. Akan lebih suka lagi kita mendengar misalnya saja lagu-lagu rohani, kor-kor yang indah daripada musik-musik dangdut, musik-musik poco-poco. Meskipun itu tidak salah. Tidak salah kita mendengar musik dangdut, musik poco-poco, atau musik rock and roll dan sebagainya. Tidak salah. Minum tuaknya juga tidak salah. Tetapi kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kalau diri kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan lebih suka mendengar lagu-lagu gereja, lagu-lagu rohani, lagu-lagu untuk memuji-memuliakan nama Tuhan. Kita akan lebih terdorong, lebih bersemangat ke hal-hal partodion, ke hal-hal rohani daripada hal-hal perdagingan Bapak Ibu. Lebih suka kita akan menonton YouTube rohani, mendengar YouTube rohani, mendengar khotbah yang membangun iman daripada YouTube yang berisi cerita-cerita angker, melihat goyang-goyang ngebor, melihat goyang-goyang dangdut, rock and roll dan sebagainya. Jadi jika sudah Roh Kudus yang pimpin kita, maka kita akan merasa rugi kalau tidak pergi ke gereja, tidak merminggu, tidak beribadah ke pertanyaan, tidak pergi ke pembinaan rohani. Akan merasa rugi kita Bapak Ibu. Padahal waktu kita ada. Lain hal kita bekerja, ada kesibukan lain. Memang Pak boleh buat, harus kita korbankan salah satu. Jika sudah Roh Kudus yang pimpin kita, kita tidak akan lagi pernah ngantuk-ngantuk saat mendengar khotbah. Tidak akan menggerutu apabila khotbah yang kita dengar itu sedikit lebih panjang dari yang biasa. Tidak akan merungut-ungut lagi apabila pengkhotbahnya sendiri tidak membuat pendengarnya ketawa-ketawa. Khotbahnya tidak berisi banyak intermezzo, cerita yang menarik. Tetapi semua khotbah yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan, akan kita aminkan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan buat kita puas.
merasa bersyukur dengan Roh Kudus yang memimpin hati kita mendengar khotbah itu, akan bangkitlah semangat kerohanian kita, semangat kehidupan kita. Kita akan keluar dari semua penderitaan rohani kita. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara, amin. Itulah kelebihannya dan keluar biasaan kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah berkuasa, ago dalam diri kita, memimpin hidup kita, mengendalikan, to bring before. Dia di depan, kita mengikut dia. Keinginan dia yang lebih kita utamakan daripada keinginan dagingnya. Saudara, inilah yang disampaikan oleh Paulus dalam khotbah pasal 8 ayat 18 sampai 25 perikop kita sekarang. Ini orang yang sudah dipimpin, dikuasai, dikendalikan, disemangati oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, maka dia akan mampu bertahan di dalam berbagai-bagai penderitaan, serta akan memiliki kemampuan untuk menghadapi dan berjuang di dalam semua pergumulan-pergumulannya. Dia akan memiliki pengharapan-pengharapan yang indah dalam hidupnya, di dalam perjalanan karirnya, di dalam keluarganya, di dalam semua aktivitasnya. Saudara-saudara, topik minggu tanggal 15 Maret 2020, Tuhanlah pengharapanku. Saudara, pada ayat 18 sampai dengan 25 khotbah kita ini, Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Roma agar mereka mau bertahan, mampu dan memiliki kekuatan menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan serta penderitaan hidup. Pada pasal-pasal yang lalu, utamanya pada pasal 5, Paulus sudah mengingatkan jemaat di Roma dan mendorong, memotivasi mereka bahwa hidup kekristenan kita itu tidak gampang, tidak mudah. Menghadapi kesengsaraan disebutkan di situ. Kesengsaraan, telipis, uap yang panas, goncangan-goncangan, tekanan-tekanan yang panas. Pasal 5, Paulus sudah mengingatkan itu. Namun demikian, Paulus juga menyemangati orang Kristen di kota Roma bahwa kesengsaraan itu adalah ibarat tangga pertama menuju menapaki berkat-berkat daripada Tuhan. Lengkapnya kita mau baca dari ayat 3 sampai dengan ayat 5, disebutkan di sana. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi saudara-saudara, pengharapan atau berkat itu tidak datang sendirinya, tidak datang otomatis. Kalau sudah jadi Kristen, langsung diberkati oleh Tuhan, enggak. Gak otomatis, gak langsung berkat itu datang. Justru kita harus bersedia memasuki era, kondisi, situasi, keadaan pahit. Pahit dulu Bapak Ibu. Sengsara dulu. Kali lagi, telipis dalam bahasa Yunani, uap yang panas jalanin dulu. Kesakitan hidup, tekanan hidup, penderitaan hidup, jalanin dulu. Baru kita naik ke tangga-tangga berikutnya. Ada ketekunan, ada tahan uji, ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara-saudara, meskipun banyak tantangan, banyak kesengsaraan yang harus kita hadapi, kita tidak akan mundur. Kita tidak akan kalah semangat, Bapak Ibu. Orang yang sudah dipimpin, dikuasai, dikendalikan, disemakati oleh Roh Kuduslah yang bisa mampu hidup dan bertahan di dalam kesengsaraan. Dia mampu tahan uji, tekun. Dia mampu. Hanya orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kuduslah yang bisa bertahan. Jadi Bapak Ibu, apa yang dituntut oleh Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25 khotbah kita ini, mari kita bertahan dalam penderitaan. Serta kalau kita sudah mampu bertahan, kita akan memiliki pengharapan-pengharapan yang indah dalam hidup kita. Sebagaimana tadi dikatakan oleh topik minggu, Tuhanlah pengharapanku.
Saudara, penderitaan itu digambarkan oleh Paulus di sini seperti seorang ibu hamil yang mengandung dan yang sebentar lagi akan melahirkan anak yang dikandungnya. Bagaimana gambaran seorang ibu yang sedang mengandung dan akan melahirkan anaknya? Tentu para ibu sudah tahu dan bahkan lebih tahu daripada kita kondisinya, situasinya, sakit dan pedihnya itu bagaimana. Satu kata dapat disebut begitu sakit, begitu sakit. Dan dalam bahasa Batak mungkin jauh lebih mudah dipahami kalau kita menyebutnya itu mabebe Bapak Ibu. Yakni proses yang sangat-sangat sakit betul ketika tatkala si ibu hamil itu sedang berjuang melahirkan anaknya, bayinya dalam kandungannya. Saat-saat mabebe seperti itulah ibu itu berjuang hidup mati bahkan mempertaruhkan nyawanya, kekuatannya, segala kemampuan, mengalami sakit, pedih, merintih, mengaduh, bahkan ada yang berteriak kesakitan. Apalagi suster atau dokter yang menolongnya, membantunya, memaksa si ibu itu mengedan berjam-jam sampai akhirnya anak yang dicintainya lahir dari dalam kandungannya. Dan selepas melahirkan itu ada sukacita. Ada berkat meski sebelumnya harus merintih dulu, berjuang dulu, mengedan dulu. Tetapi sekarang setelah anak itu lahir, apa yang dialaminya? Semua rasa sakit tadi itu sekarang tidak terasa lagi, sudah hilang, sudah ada gantinya sukacita. Ada berkat Tuhan yang diterima, anaknya lahir. Itu soalnya Bapak Ibu pada ayat 18 Paulus menuliskan di sini ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Semua kita harus menghadapi penderitaan zaman sekarang, sebagaimana digambarkan oleh Paulus di sini, seperti ibu hamil yang menanti kelahiran daripada anak kesayangannya, harus menjalani pabebeon, proses sakit yang sangat-sangat sakit. Dan ingat Bapak Ibu, Paulus juga menggarisbawahi ayat 22, ayat 23 bahwa sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh. Jadi Bapak Ibu, inilah realitas hidup kita. Realitas kekristenan kita, ada keluhan, ada penderitaan. Kita mengalami pabebeon, baik jasmani maupun rohani. Kita terus-menerus diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan demi tantangan, banyak masalah, banyak penderitaan. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, sebagaimana orang Kristen di Roma yang menerima surat ini, mereka ditangkap, mereka dibunuh, mereka dimasukkan ke sel, ke penjara, ke tahanan, berhadapan dengan binatang-binatang buas. Memang bahkan banyak yang korban, banyak yang dipersekusi. Tetapi oleh iman dan keteguhan hati mempercayai Yesus, mereka mampu menghadapi semuanya meskipun harus mengalami banyak pergumulan-pergumulan. Saudara, ini yang menyemangati kita sekarang. Ini yang mendorong sukacita kita sekarang Bapak Ibu. Ketika kita harus menangis juga, mengeluarkan air mata juga. Ada banyak kesedihan-kesedihan. Kita merintih, kita mengaduh. Ada banyak sumber-sumbernya, penyebab-penyebabnya. Atau mungkin itu masalah ekonomis lah. Atau mungkin itu kematian atau berpisahnya kita dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah duluan meninggal dunia. Atau mungkin juga di tempat-tempat kerja kita dicibiri, kita tidak dihargai, sulit mendapatkan hak-hak yang layak sebagai seorang pekerja, diancam, di-PHK-kan, bahkan juga ada yang diteror. Banyak Bapak Ibu. Oleh Paulus dan lewat minggu okuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 15a ini. Maka kita jangan ada yang jatuh imannya, yang terkulai rebah, yang putus asa Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Allah, kita optimis, ada pengharapan. Sebagaimana ayat 17 mengatakan bahwa kita ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus supaya kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus juga.
menderita bersama Kristus, dipermuliakan juga bersama-sama Kristus. Itulah pengharapan kita Bapak Ibu. Makanya kita harus betul-betul tekun. Ayat 25 dari perikop kita yang mengatakan itu. Ketekunan diminta. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Menantikannya dengan tekun. Itulah pengharapan itu Bapak Ibu. Pengharapan seperti ini tidak akan selalu mudah memang. Membutuhkan pengorbanan memang khususnya. Membutuhkan penderitaan. Tetapi kalau kita tekun, akibat dari ketekunan kita akan masuk ke tahan uji, lulus tes kita Bapak Ibu. Lulus. Kita berhasil sebagai orang percaya. Dan keberhasilan kita itu adalah karena berkat daripada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, semangat. Amin Bapak Ibu. Turbuk epistel di Minggu Okuli dari Mazmur 25 ayat 15 sampai 22. Untuk mendapatkan realisasi bahwa Tuhanlah pengharapan kita, maka Daud melakukan beberapa hal dalam hidupnya. 3 hal yang sangat penting harus kita catat dari Daud. Pertama, dari ayat 15, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Itu yang pertama yang dia lakukan. Supaya dia mendapatkan pengharapan itu, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani disebut tamid, long duration, continuance, continually, daily. Daily itu terdiri dari morning, day, siang hari, night, malam hari. Always, itu artinya terarah Bapak Ibu. Terarah kepada Tuhan berarti tertuju kepada Tuhan, berhubungan, terarah. Tidak putus-putusnya dia berhubungan dengan Tuhan, baik pagi, siang, dan malam. Dang matsohot, segala titik-titik dalam kehidupannya berjalan itu terus bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak lupa Tuhan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Daud juga melakukan yang kedua. Ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, katanya kepada Tuhan. Saido pakon ma'au jala asiroham diau. Bapak Ibu, Daud minta supaya Allah itu terus madopakon mengamat-amati dirinya, melihat dirinya setiap saat. Wajah Tuhan adalah manifestasi daripada kuasa dan pemeliharaan, pandonganion dan kekuatan Allah yang senantiasa memelihara hidup orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Jika wajah Tuhan sudah mengarah kepada kita, maka muncullah, lahirlah, timbullah, mengalirlah semangat kita dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan hidup kita ini. Ini yang dimintakan oleh Daud untuk menghadapi semua tantangan dalam kehidupannya. Yang ketiga, kita dapatkan dari ayat 20. Sebab aku berlindung padamu. Dalam bahasa Batak disebut ai marhapo satu hodo au. Bapak Ibu, mari kita menjadikan Tuhan itu tempat perteduhan hati kita. Mari kita menjadikan Tuhan itu tempat bersandar kita selalu. Jangan kita pernah lari kepada kekuatan-kekuatan duniawi. Jangan kita pernah bersandar kepada kuasa-kuasa gelap, Bapak Ibu. Jangan pernah memohon kuasa, berkat, pertolongan, dan keselamatan dari jimat-jimatlah. Dari kekuatan-kekuatan mistiklah. Jangan andalkan kehebatanmu, Bapak Ibu. Jangan andalkan semuanya itu, baik kehebatanmu, uangmu, hartamu, jabatanmu, saudara-saudaramu, dan sebagainya. Mari seperti Daud, juga kita punya perlindungan yang kuat, yang kokoh. Tuhan, Dia sangat agung, hebat. Dialah tempat perlindungan kita, tempat bersandarnya semuanya kita, dan tempat pengharapan kita. Jangan takut menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Karena apa? Karena kita punya Allah, tempat perlindungan kita.
Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di Minggu Okuli 15 Maret 2020 dari Roma pasal 8 ayat 18-25 itu dengan cara mensubscribe. Bahkan bantu saya juga untuk men-share, membagikan video ini agar semakin banyak orang yang percaya dan menempatkan Tuhanlah pengharapanku, pengharapannya, pengharapan kita semuanya. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah-ibadah minggu kita dimanapun kita beribadah, di gereja manapun kita melaksanakan ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah saya rekam lewat video ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap jemaat yang mendengar, yang mendapatkan video ini untuk kemudahan dan kebesaran nama Tuhan dalam nama Yesus.